Dia datang membawa kue nastar dan hati yang polos. Mereka menyambutnya dengan pajero baru dan prasangka yang tajam. Ini bukan cerita tentang Cinderella yang miskin. Ini tentang Alia yang memilih diam, sambil menggenggam erat satu-satunya senjata yang ia punya, harga diri dari ayahnya yang selama ini mereka remehkan. Fajar di kota perantauan itu selalu datang dengan semangat baru, dan bagi Alia, semangat itu dimulai dari dapur kontrakan berukuran 3 kali 3 meter miliknya. Sinar matahari pagi, masih jingga dan lembut, menyelinap lewat jendela kaca yang selalu ia pel setiap Jumat, menari-nari di atas uap yang mengepul dari wajan besinya. Aroma bawang putih dan kecap manis segera memenuhi ruang kecil itu, bercampur dengan wangi tanah yang dibawa oleh angin pagi dari pot-pot kecil berisi tanaman kemangi dan sereh di teras depan. Tangannya terampil memecahkan telur, membiarkan kuning emasnya terjatuh ke atas nasi goreng yang sudah hampir matang. Sarapan sederhana, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, irisan mentimun, dan kerupuk yang ia goreng sendiri semalam. Setiap butir nasi, setiap potong wortel, adalah perhitungan cermat dari anggaran bulanan yang ia catat rapi di buku kecil warna biru. Dari balik pintu kamar mandi, suara air berhenti. Raga muncul, rambutnya masih basah, handuk melilit pinggangnya yang ramping. Ia berjalan menghampiri Alia, lalu kedua lengannya melingkari tubuh ramping istrinya dari belakang. Hidungnya menempel pada rambut Alia yang diikat sanggul rendah, menghirup dalam-dalam. Sedap sekali, Eliem. Sarapan istimewa lagi buat suami tercinta? Bisiknya, suaranya serak dan hangat, meninggalkan uap kecil di telinga Alia. Alia tersenyum, tubuhnya sedikit bersandar ke belakang, menikmati kehangatan itu. Biasa saja, Rak. Cuma nasi goreng. Ayamnya sedikit, hemat buat akhir bulan, jawabnya sambil tetap memperhatikan telur di wajan, memastikan pinggirannya renyah sempurna. Duduk sana, aku yang bawa ke meja, ucap Raga sambil mencium puncak kepala Alia sebelum melepaskan pelukannya. Ia mengenakan kemeja putih polos yang sudah sedikit pudar warnanya di bagian kerah, namun setrikaan Alia membuatnya terlihat rapi dan pantas. Mereka berpindah ke ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu, ruang makan, dan kamar keluarga sekaligus. Meja kayu lipat berukuran kecil itu sudah ditata, 2 piring, 2 gelas berisi air putih, dan sendok garpu sederhana. Di dinding, foto pernikahan mereka berukuran 10R dalam bingkai kayu bekas yang didefinisikan Raga sendiri, tersenyum bahagia dengan latar taman kota yang sederhana. Rak kecil di sampingnya dipenuhi buku-buku administrasi dan keuangan milik Alia, serta beberapa novel lama dan buku panduan teknik milik Raga. Makanannya enak, Li. Beneran, puji Raga sambil menyendok nasi goreng dengan lahap. Matanya yang sipit berbinar penuh apresiasi. Nanti meeting sama klien di Sudirman. Semoga deal proyek yang ini. Komisinya lumayan buat nabung. Alia mengangguk, memotong telur mata sapinya dengan hati-hati. Aku juga harus selesain laporan penggajian hari ini. Bos bilang kalau tepat waktu, mungkin ada bonus di akhir tahun. Percakapan mereka mengalir ringan, seperti aliran air di kali kecil. Mereka membicarakan tagihan listrik yang naik sedikit, rencana membeli kipas angin baru karena yang lama mulai berisik, dan kabar dari tetangga kontrakan sebelah yang akan pindah. Di dalam kesederhanaan ini, ada ritme yang nyaman, sebuah simfoni kecil dari dua kehidupan yang saling mengisi dengan tenang dan tulus. Lalu, Raga menyentuh punggung tangan Alia dengan lembut. Besok, kita ke orang tua ya, Li. Ibu tadi pagi telepon lagi, nanyain kita kapan datang. Seketika, udara di ruangan itu seolah berubah. Senyum di wajah Alia tidak langsung hilang, tetapi sedikit mengeras di sudut-sudutnya. Jari-jarinya berhenti sejenak di atas gagang sendok. Iya, aku ingat, ucapnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Kue nastarnya sudah aku pesan ke Ibu Sofi, yang dekat pasar itu. Katanya enak. Tinggal ambil besok pagi. Raga menelan makanannya, membaca perubahan kecil pada istrinya. Kamu nggak usah terlalu ribet. Pakai baju yang biasa aja. Kamu sudah cantik kok. Ibu cuma pingin ketemu dan ngobrol biasa. Namun, kata-kata ngobrol biasa itu justru menggantung seperti awan gelap di pikiran Alia. Pikirannya melayang mundur, jauh sebelum mereka menikah, ke sebuah pertemuan yang telah ia simpan di sudut hatinya dengan perasaan campur aduk. Itu adalah kali pertama ia bertemu Nyonya Dewi, Ibu Raga, 3 bulan sebelum akad nikah. Raga telah mengaturnya di sebuah kafe bergaya industrial di kawasan Menteng, tempat yang membuat Alia, dengan jilbab sederhana dan tas selempang kulit imitasi, merasa seperti makhluk asing. Kilas balik itu hadir dengan jelas. Alia masih bisa mencium aroma kopi mahal dan kayu yang mendominasi kafe itu.
Ia duduk di hadapan seorang wanita dengan postur tegap, rambut disanggul rapi, mengenakan blus sutra warna krem dan celana panjang linen. Tatapan Nyonya Dewi begitu analitis, seolah sedang menilai sebuah barang lelang, bergerak dari jilbab Alia, ke wajahnya, ke baju katun polosnya, lalu ke tasnya. Senyumnya tertata rapi, namun tidak mencapai mata. Jadi, Alia, ya? Raga bilang kamu kerja di perusahaan apa ya? Tanyanya, suaranya terdengar ramah namun datar. Administrasi, Bu. Di PT Sinar Karya, di daerah Cempaka, jawab Alia, berusaha menjaga kontak mata. Oh, administrasi. Pekerjaan yang stabil. Orang tuamu di mana, Nak? Ayah saya guru SD, Bu. Sudah pensiun. Ibu-ibu sudah tidak ada. Jawaban itu disambut dengan anggukan singkat, tanpa ucapan belasungkawa lebih lanjut. Guru SD. Mulia sekali. Kata, mulia, diucapkan dengan nada datar, hampir seperti sebuah fakta biasa, bukan pujian. Pertanyaan terus mengalir, tentang pendidikan, D3 sekretaris, tentang saudara kandung, hanya seorang adik laki-laki yang masih kuliah, tentang rencana masa depan. Setiap jawaban Alia diikuti dengan anggukan dan senyuman tipis yang semakin membuatnya merasa kecil. Saat Nyonya Dewi bercerita tentang Rani, kakak Raga, yang menikah dengan anak pengusaha properti dan berlibur ke Jepang setahun sekali, Alia merasa jarak antara mereka bagai jurang yang tak terjembatani. Pertemuan itu berakhir dengan jabatan tangan yang dingin dan ucapan, "Senang bertemu kamu, Alia." Namun, nada di balik kalimat itu terasa seperti, "Aku telah mengobservasimu, dan aku mengambil kesimpulanku." "Li, kamu di sini?" Suara Raga menyadarkannya. Alia mengedipkan mata, kembali ke meja makan di kontrakan mereka. "Maaf, melamun." "Iya, enggak apa-apa. Aku cuma mau cari baju yang pas aja." Sepanjang hari itu, setelah Raga berangkat kerja dengan motor kesayangannya yang selalu ia rawat, rasa gugup itu seperti benang halus yang melilit dada Alia. Ia membereskan rumah, mencuci piring, menyapu lantai ubin yang sudah retak-retak di beberapa bagian, namun pikirannya selalu kembali ke besok. Ia membuka lemari pakaian mereka yang terbuat dari partikel board berlapis motif kayu. Di dalamnya, tersusun rapi baju-bajunya, kebanyakan katun, beberapa bahan sifon sederhana, warna-warna netral dan pastel. Tidak ada satupun label merek terkenal. Ia mengeluarkan satu persatu, baju atasan lengan panjang warna lavender, celana kain warna krem. Lalu ia ganti dengan gamis katun dengan sulaman kecil di dada. Masing-masing ia sandangkan di depan cermin kecil di daun pintu lemari. "Yang mana ya yang terlihat pantas?" bisiknya pada bayangannya sendiri. "Pantas." Itu kata yang terus mengusiknya. Pantas menurut siapa? Menurut Raga, ia selalu cantik. Menurut sahabatnya, Sari, ia baik adanya. Tapi menurut Nyonya Dewi? Menurut dunia di balik pagar tinggi rumah besar itu? Ia merasa seperti sedang mempersiapkan diri untuk memasuki medan perang diam-diam, di mana penampilan adalah senjata pertamanya, dan ia merasa senjatanya begitu sederhana. Ia menelepon Sari di sela-sela istirahat kerja. "Sar, aku nervous banget besok ke rumah mertua. Kayak mau dihakimi lagi." "Sudah, LYM, jangan mikirin mereka. Kamu itu istri Raga, calon ibu anak-anaknya nanti. Mereka harusnya bersyukur punya menantu sebaik kamu. Jangan minder. Ingat, kamu anak Pak Joko, guru yang dihormati sekecamatan kita dulu," sahut Sari dari seberang telepon, suaranya penuh semangat. Nama ayahnya, Pak Joko, seperti mantra penenang. Ia teringat wajah ayahnya yang teduh, kacamata baca yang selalu melorot di hidungnya, dan caranya bicara yang tenang namun penuh wibawa. Nilai seseorang bukan dari apa yang dimiliki, Li, tapi dari apa yang dia berikan dan bagaimana dia memperlakukan orang lain, begitu nasihat ayahnya selalu. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menanamkan kata-kata itu di hatinya. Sore hari, saat langit mulai berwarna jingga keemasan, Alia berdiri di depan jendela kontrakannya. Dari balik terali besi, ia memandang langit yang mulai dihiasi awan-awan kelabu yang berarak pelan. Tanda-tanda hujan mungkin besok. Pikirannya berputar-putar. Ia membayangkan rumah besar keluarga Raga yang pernah ia kunjungi sekali sebentar, dengan taman depan yang tertata, garasi berisi mobil yang mengilap, dan udara sejuk AC sentral. Lalu ia memandang sekeliling kontrakannya, kecil, sederhana, namun penuh dengan kenangan cinta mereka. Di sini, mereka tertawa berbagi satu mangkok mie instan di kala dompet tipis. Di sini, mereka berpelukan menonton film bajakan di laptop tua. Di sini, mereka berdoa bersama setiap malam,
bersyukur untuk hari yang telah dilalui. Alia menyentuh kaca jendela yang dingin. Aku hanya ingin mereka melihat kebahagiaan kami. Melihat bahwa Raga bahagia bersamaku. Menerima kami, seperti apa adanya. Gumamnya pada dirinya sendiri, suaranya hampir tak terdengar. Rasa ingin menyenangkan itu berperang dengan kecemasan yang menggerogoti. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik untuk Raga, bahwa kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Namun, bayangan tatapan sinis Nyonya Dewi dan mungkin juga Rani, kakak iparnya yang karirnya cemerlang itu, membuatnya merasa rentan. Ia akhirnya memutuskan untuk memilih gamis katun berwarna krim dengan sulaman kecil berwarna coklat di bagian kerah. Itu adalah baju terbaiknya, dibeli dengan gaji pertamanya dulu. Ia menggantungnya di luar lemari, siap untuk besok. Malam itu, ketika Raga pulang dengan wajah lelah namun tetap menyisakan senyum untuknya, Alia memutuskan untuk tidak membebani suaminya dengan kegelisahannya yang berlebihan. Mereka makan malam sambil bercerita tentang hari masing-masing. Namun, di balik senyuman dan anggukannya, pikiran Alia sudah berada di esok hari, di ambang pintu rumah yang menjadi simbol dari sebuah dunia yang asing, sebuah dunia yang dengan halus namun pasti, selalu berusaha membuatnya merasa bahwa dirinya dan cintanya yang sederhana itu tidak pernah cukup. Dan di tengah semua kecemasan itu, ada satu benih kecil tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk tidak membiarkan dunia itu mengubahnya, atau meragukan cinta yang telah ia dan Raga bangun dengan susah payah. Esok akan datang, dengan segala kemungkinannya, dan Alia, dengan segala kesederhanaannya, akan menghadapinya. Ia menarik napas terakhir di penghujung hari itu, memandangi langit malam yang gelap dari jendela kamar, berharap besok pagi membawa keajaiban penerimaan, atau setidaknya, kekuatan untuk bertahan. Keesokan paginya, kota terbangun dengan langit yang kelabu, penuh janji hujan. Namun bagi Alia, hari itu sudah dimulai sejak fajar merekah, dipenuhi oleh daftar persiapan mental dan fisik yang terasa seperti ritual sebelum sebuah pertempuran halus. Ia bangkit dari tempat tidur lebih awal, membiarkan Raga tertidur lelap dengan wajah yang tenang. Di dapur, ia tidak hanya menyiapkan sarapan, tetapi juga memastikan segala sesuatu di kontrakan mereka rapi sempurna. Seolah-olah ketertiban rumahnya dapat menjadi perisai atau setidaknya bukti bagi siapapun yang bertanya bahwa ia adalah perempuan yang teratur dan cakap. Setelah Raga berangkat kerja dengan pesan, "Nanti sore aku cepat pulang, Li." Alia berdiri di tengah ruangan yang sunyi. Matanya menyapu setiap sudut, memastikan tidak ada debu yang tertinggal, tidak ada barang yang berserakan. Lalu, ia berpindah ke lemari. Gamis warna krim itu sudah tergantung, namun ia masih meragukannya. Ia mengeluarkannya, meraba kain katun yang halus namun tipis itu. Apa tidak terlalu sederhana, bisik hatinya. Ia membayangkan Rani, kakak iparnya, yang dalam foto-foto yang ditunjukkan Raga selalu tampil dengan busana kerja yang sleek, atau gaun santai bermerek yang terlihat kasual namun mahal. Akhirnya, dengan sedikit gemetar, ia mengambil jilbab bordir warna coklat muda yang biasanya ia simpan untuk acara-acara khusus, arisan komplek kantor Raga atau kondangan rekan kuliah. Itulah senjata terbaiknya. Pukul 10 pagi, ia berjalan ke toko kue, Sofian, yang terkenal di pasar tradisional dekat kontrakan. Toko itu sebenarnya adalah kedai kecil di depan rumah Ibu Sofi, namun aromanya selalu memenuhi separuh jalan. Ketika Alia memesan nastar nanas kesukaan keluarga Raga seminggu yang lalu, Ibu Sofi bertanya, "Untuk keluarga suami ya, Enduk?" "Wah, harus yang spesial ini." Dan hari ini, saat Alia mengambilnya, kue-kue nastar itu telah dikemas dalam kotak kardus bermotif bunga-bunga emas yang terlihat jauh lebih mewah dari biasanya, diikat dengan pita satin merah. Alia membayar dengan uang lembaran 50 ribuan yang ia sisihkan dari anggaran belanja, merasa jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. Kotak itu terasa berat di tangannya, bukan hanya karena berisi kue, tetapi karena beban ekspektasi yang ia bawa. Perjalanan pulang ia lakukan dengan hati-hati, melindungi kotak kue dari terik matahari yang sesekali muncul di balik awan. Sesampainya di rumah, ia menempatkan kotak itu di tengah meja makan, seperti sebuah persembahan. Lalu, ia mengambil ponselnya. Jarinya terhenti di atas ikon kontak, "Ayah." Tarikan napas panjang ia ambil sebelum akhirnya menekan tombol panggilan. Telepon disambut pada dering ketiga. "Li, ada apa, Nak?" Suara-Manya kenapa? Suara Pak Joko, ayahnya, terdengar seperti aliran sungai yang tenang dan jernih, langsung menembus kegelisahan yang menyelimuti Alia. "Ayah, aku baik-baik saja. Besok aku dan Raga ke rumah orang tuanya. Mau ngobrol aja sama ayah," jawab Alia, berusaha menyamarkan getar di suaranya. "Oh, silaturahmi. Bagus itu. Kamu sudah siapkan sesuatu?"
Jangan sampai tangan kosong. Sudah, ayah. Aku beli kue nastar. Nah, itu. Sopan. Lalu, kamu sendiri sudah siap? Pertanyaan ayahnya terdengar dalam. Alia terdiam sejenak. Aku, sedikit gugup. Yah, takut tidak cukup baik di mata mereka. Pengakuannya keluar seperti bisikan, penuh kerentanan yang jarang ia tunjukkan. Di seberang telepon, Alia bisa membayangkan ayahnya sedang duduk di kursi malas di teras rumah, memajang kacamatanya, wajahnya penuh ketenangan yang telah teruji oleh waktu. Li, dengarkan baik-baik. Kamu sudah cukup baik. Kamu adalah anakku yang rajin, istri yang setia, perempuan yang jujur. Nilai seseorang itu tidak diukur dari baju yang dia kenakan atau rumah yang dia tinggali, tapi dari sikap hatinya dan tutur katanya. Masuk rumah itu dengan rasa hormat, bicara dengan jujur, dan yang paling penting, jangan pernah malu dengan asal-usulmu. Ayah guru SD, itu fakta yang mulia. Kita hidup sederhana, itu pilihan yang terhormat. Jika mereka tidak bisa menghargai itu urusan mereka, bukan kekuranganmu. Setiap kata seperti air segar yang menyirami tanah gersang kecemasan di dalam dada Alia. Air matanya hampir menetes, namun kali ini bukan karena takut, tetapi karena haru. Terima kasih, ayah. Kuatkan hati, nak. Raga mencintaimu, itu yang terpenting. Orang tuanya pasti ingin yang terbaik untuk anaknya juga. Mungkin cara mereka berbeda. Tapi kamu tetaplah Alia. Jangan berubah hanya untuk diterima. Percakapan itu diakhiri dengan doa dan pesan untuk berhati-hati di jalan. Saat Alia menutup telepon, tubuhnya terasa lebih ringan. Ada sebuah fondasi kokoh di dalam dirinya yang kembali tegak, fondasi yang dibangun oleh nilai-nilai ketulusan dan harga diri yang diajarkan ayahnya sejak kecil. Ia melihat kotak kue di meja. Itu adalah simbol upayanya, namun nasihat ayahnya adalah kekuatannya yang sebenarnya. Sementara itu, di sebuah rumah berlantai 2 dengan pagar tinggi dan taman depan yang tertata rapi di kawasan permukiman elit, suasana pagi berlangsung dengan ritme yang berbeda. Nyonya Dewi sedang duduk di kursi santai di beranda belakang yang menghadap kolam ikan koi. Sebuah cangkir kopi Italia mengepulkan aroma harum di tangannya. Matanya yang tajam mengamati seorang tukang kebun yang sedang merapikan semak mawar. Yang di sebelah kiri masih belum simetris. Pak Dodo. Rapikan lagi, ujarnya tanpa meninggikan suara. Namun nadanya penuh instruksi yang tak terbantahkan. Dari dalam rumah, muncul Rani, putri sulungnya. Ia telah berganti pakaian dari setelan gim menjadi celana linen lebar dan blus sutra, rambutnya diikat ke atas dengan rapi. Ibu, dari tadi pagi sudah urus tanaman aja. Nanti kan Raga dan istrinya datang, ucapnya sambil mengambil kurma dari piring di meja kecil. Iya, aku tahu. Makanya rumah harus dalam kondisi sempurna, jawab Nyonya Dewi, meneguk kopinya. Aku ingin mereka melihat bahwa standar di rumah ini tinggi. Bukan seperti tempat tinggal mereka yang pasti seadanya itu. Rani mencibir kecil. Aku masih heran sama Raga. Banyak perempuan di circle-nya dulu yang lebih sesuai. Tapi dia memilih yang itu. Apa karena memang tidak mau bersaing? Jangan bicara begitu tentang adikmu. Raga itu baik, hanya saja mungkin terlalu polos dan mudah terpesona oleh kesederhanaan yang dibuat-buat. Sahut Nyonya Dewi, meski nada suaranya tidak sepenuhnya menyangkal perkataan Rani. Aku cuma khawatir, Bu. Lihatlah dari kacamata sosial dan karir. Istri itu adalah partner. Dia harus bisa mendampingi, memperluas jaringan. Apa yang bisa dibawa oleh Alia, ya namanya? Latar belakangnya sangat biasa. Ayahnya cuma guru pensiunan. Pekerjaannya juga administratif biasa. Apa Raga tidak merasa tertahan nantinya? Nyonya Dewi menghela napas, matanya menerawang ke kolam koi yang airnya jernih. Itulah yang coba ibu sampaikan padanya dulu, tapi Raga keras kepala. Mungkin dengan melihat perbandingan secara langsung, dia akan mulai berpikir. Kamu dan Adrian suami kamu, itu contoh pasangan yang ideal. Saling mendukung, dari keluarga yang setara. Nanti saat mereka datang, coba amati baik-baik, Ran. Cara bicaranya, table mannernya, topik obrolannya. Kita harus membantu Raga membuka matanya, pelan-pelan. Bukan dengan kasar, tapi dengan menunjukkan standar yang seharusnya. Rani mengangguk, senyum tipis mengambar di bibirnya. Ini adalah sebuah misi halus bagi mereka, mengangkat standar Raga, atau dengan kata lain, memperbaiki pilihannya. Aku sudah pesan makanan dari Cateran untuk makan siang besok. Menu barat sederhana saja,
salad dan pasta, biar terlihat elegan tapi tidak berlebihan. Supaya dia juga belajar, tambah Nyonya Dewi. Bagus, Bu. Aku juga akan bawain dessert dari hotel kemarin, biar ada perbandingan, sahut Rani. Percakapan mereka berlanjut dengan rencana-rencana kecil lainnya, tentang mobil baru Pajero hitam milik Ayah Haryanto yang akan sengaja diparkir di depan, tentang renovasi kamar tamu yang baru selesai dan harus ditunjukkan, tentang prestasi anak Rani yang akan, kebetulan, menjadi topik obrolan. Setiap detail adalah bagian dari sebuah pertunjukan, sebuah pameran tentang kehidupan sukses yang telah mereka bangun, yang dengan halus akan menjadi pengukur untuk menilai segala sesuatu yang dibawa Alia. Di kontrakan, Alia tentu tidak tahu tentang percakapan itu. Ia sedang memastikan gamisnya tidak kusut, menyemir sepatu flats kulit imitasinya hingga mengilap, dan berlatih senyum di depan cermin. Senyum yang ia harap terlihat percaya diri dan natural, bukan kaku karena gugup. Ia berusaha mengingat-ingat etiket makan yang ia baca di internet untuk menghadapi menu yang mungkin asing baginya. Dua dunia yang akan bertemu esok hari sedang mempersiapkan diri dengan cara yang bertolak belakang. Satu dengan bekal ketulusan, kerendahan hati, dan cinta yang tulus, namun syarat dengan keraguan dan harap. Satunya lagi dengan bekal keyakinan akan superioritas gaya hidup, penuh dengan rencana untuk mendidik dan menguji, dibungkus oleh alasan untuk kebaikan raga. Langit di luar semakin kelabu, awan-awan gelap berkumpul, membawa ancaman hujan yang bisa mengubah segalanya. Dan di antara kedua dunia itu, berdiri Raga, yang dengan polosnya hanya ingin membanggakan istri yang ia cintai di depan keluarganya, tanpa menyadari bahwa ia membawa Alia ke sebuah medan diam-diam di mana nilai-nilai cintanya akan diuji bukan oleh kesulitan hidup, tetapi oleh sudut pandang materialistis dan prasangka kelas yang terselubung rapi dalam senyuman dan sambutan keluarga. Sabtu pagi itu datang dengan warna langit yang ambigu, bukan biru cerah tetapi juga belum sepenuhnya kelabu. Alia bangun dengan perasaan seperti sekantung pasir tergantung di dadanya. Berat, namun masih bisa ia tanggung jika ia bergerak pelan-pelan. Dia telah menyiapkan semuanya semalam. Gamis krim tergantung di balik pintu, jilbab bordir terlipat rapi di atasnya. Kotak kue nastar berdiri anggun di atas meja bersama dompet kecil dan kunci rumah. Raga, di sampingnya, masih terlelap dengan napas yang dalam dan tenang. Seolah tidak ada badai kecil yang sedang mengancam di balik rutinitas akhir pekan ini. Dia membiarkan Raga tidur lebih lama, menyelinap ke dapur untuk menyiapkan kopi hangat dan roti panggang sederhana. Suara gesekan pisau di atas mentega, desisan teflon, dan aroma kopi tubruk adalah musik pagi yang akrab, sebuah mantra yang menenangkan. Ketika Raga akhirnya muncul, mengusap mata dengan tangan, dia langsung tersenyum melihat Alia yang sudah siap rapi. "Wah, istriku cantik sekali hari ini," ucapnya. Merangkul Alia dari belakang dan menatapnya lewat pantulan kaca jendela dapur. Alia memiringkan kepalanya, menyandarkan diri sejenak pada tubuh suaminya. "Jangan bercanda. Aku cuma pakai baju biasa," bisiknya, meski hati kecilnya tersipu. "Bukan bercanda. Kamu selalu cantik." Raga mencium pelipisnya sebelum duduk menyantap sarapan. Suasana pagi itu terasa hangat dan akrab, namun ada keheningan-heningan kecil di sela-sela percakapan mereka. Seolah-olah kedua pihak sengaja menghindari membahas gajah di dalam ruangan, kunjungan yang semakin mendekat itu. Baru setelah mereka berpakaian lengkap dan bersiap berangkat, Raga mengambil kotak kue dan menatap Alia yang sedang memeriksa isi tas kecilnya untuk kesekian kalinya. "Sudah siap, Li?" tanyanya, suaranya lembut. Alia mengangguk, menarik napas panjang. "Siap." Satu kata itu terasa seperti sebuah ikrar untuk memasuki wilayah asing. Mobil tua mereka, sebuah hatchback berwarna silver yang catnya sudah mulai kusam di beberapa bagian, menderum dengan setia. Mesinnya sedikit berisik, tetapi terawat baik berkat ketelitian Raga. Alia duduk di samping suaminya, tangan erat memegang tali sabuk pengaman. Kotak kue ditaruh dengan hati-hati di kursi belakang, dibeltikan agar tidak terjungkal. Saat mobil meninggalkan gang sempit dan menyusuri jalan raya yang sudah mulai ramai, Alia menatap keluar jendela. Toko-toko, warung, dan kehidupan pagi kota yang sibuk berlalu di matanya, tetapi pikirannya sudah melayang jauh ke depan, ke rumah besar dengan pagar besi hitam yang selalu terlihat dingin meski di musim kemarau. Untuk memecah keheningan sekaligus menenangkan istrinya, Raga mulai bercerita. "Li, kamu tahu nggak, dulu waktu kecil, di rumah itu ada pohon mangga besar sekali di belakang. Buahnya manis, tapi berduri. Aku sama Rani suka memanjat, padahal dilarang ibu. Kalau ketahuan, pasti dimarahi habis-habisan." Senyum kecil mengembang di bibirnya, mengenang. Alia memalingkan wajah dari jendela, tertarik oleh cerita itu. "Terus, kamu nakal ya dulu?" "Nakal sekali.
Pernah sekali aku jatuh, lutut berdarah. Tapi malah disembunyikan, takut dimarahi. Ternyata ibu tahu juga, tapi nggak marah. Cuma disuruh duduk diam lalu dibersihkan lukanya. Saat itu dia bilang, lain kali jangan bohong, lebih baik jujur meski akan dihukum. Raga tertawa kecil. Tapi itu dulu, sebelum Bapak sukses dan kita pindah ke rumah yang sekarang. Rumah yang sekarang, nggak ada pohon mangganya. Halaman belakang full paving block dan kolam. Ada nostalgia yang samar-samar dan sedih dalam suara Raga. Alia mendengarkan, mencoba membayangkan bocah kecil Raga yang nakal, jauh dari sosok dewasa yang terkadang tegang dan khawatir di hadapan keluarganya. Cerita-cerita kecil itu terus mengalir, tentang les piano yang dibenci, tentang ayahnya yang dulu sering pulang lebih awal dan mengajaknya main bola, tentang liburan sederhana ke pantai sebelum usaha ayahnya meledak. Setiap cerita adalah sebuah potret masa lalu yang lebih hangat, lebih manusiawi, yang perlahan-lahan mulai memudar dan digantikan oleh tuntutan untuk tampil sukses dan sempurna. Ibu dulu juga sering masak sendiri, loh. Sekarang semuanya dari asisten atau catering, ucap Raga sambil menepuk setir ringan. Kadang aku rindu masakan ibu zaman dulu, meski kadang keasinan atau kurang bumbu. Alia tersenyum, merasa sedikit lebih dekat dengan keluarga misterius itu. Mungkin lain kali aku bisa bawa masakan rumah, ya, ujarnya tanpa berpikir panjang. Raga meliriknya, matanya berbinar. Iyalah, pasti enak. Tapi, mungkin nanti dulu. Biar mereka adaptasi dulu. Kata, adaptasi, itu menggantung di udara, sedikit mendinginkan suasana. Alia mengerti maksudnya. Dunianya belum bisa diterima begitu saja. Perjalanan berlangsung sekitar 1 jam ketika langit yang sejak tadi mengancam akhirnya memenuhi janjinya. Titik-titik air besar mulai menghujam kaca depan, mula-mula jarang, lalu semakin deras dan rapat, sampai-sampai wiper mobil bekerja keras namun masih tidak mampu membersihkan pandangan sepenuhnya. Dunia di luar berubah menjadi lukisan abstrak berwarna kelabu dan hijau buram. Suara hujan deras memukul atap mobil bagai dentuman drum yang tidak berhenti. Hujan deras sekali, gumam Raga, konsentrasinya meningkat, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Mobil melambat. Alia memandangi tetesan air yang mengalir deras di kaca jendela. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia membayangkan dirinya tiba dengan rambut dan pakaian yang rapi, tetapi sekarang, meski berada di dalam mobil, ia merasa seperti sedang dikepung oleh elemen yang tidak bersahabat. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara keras dan tidak wajar terdengar dari bawah mobil, diikuti oleh getaran dan tarikan yang aneh ke satu sisi. Apa itu? Tanya Alia, suaranya nyaris hilang dalam gemuruh hujan. Raga mengerutkan kening, mencoba mengendalikan setir yang terasa berat. Sepertinya ban, sial. Mobil perlahan-lahan meluncur ke bahu jalan yang basah, dengan susah payah. Benar saja, ban depan kanan kempes sama sekali, terbenam dalam genangan air kotor di pinggir jalan raya. Mereka terjebak di sebuah ruas jalan yang cukup sepi, dengan hujan yang masih mengguyur tanpa ampun. Tunggu di sini, Li. Aku ganti ban, kata Raga, suaranya tegas meski wajahnya terlihat frustrasi. Tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu dan terjun ke dalam hujan lebat. Alia duduk terpaku, menyaksikan suaminya yang hanya berkaos oblong berlari ke bagasi, membuka tutupnya, dan mengeluarkan dongkrak serta ban serep yang sudah mulai tipis. Hujan membasahi tubuh Raga dalam hitungan detik. Pakaiannya yang rapi, kemeja chino dan celana kain, segera lepek dan penuh cipratan lumpur. Dari dalam mobil, melalui kaca yang terus-menerus dibersihkan wiper, Alia melihat perjuangan Raga. Tangannya kotor, wajahnya menerpa hujan, ia berjuang melonggarkan baut-baut yang keras. Setiap kali sebuah truk atau mobil melintas dengan kencang, cipratan air kotor membasuh tubuh Raga, membuatnya terlihat semakin mengenaskan. Rasa bersalah dan tidak berdaya menyergap Alia. Dia ingin turun membantu, tetapi Raga sudah memberi isyarat agar dia tetap di dalam. Jadi dia hanya bisa menatap, sambil hatinya remuk melihat suaminya berjuang sendirian di tengah badai, demi sebuah kunjungan yang seharusnya menyenangkan. Dia melihat ke arah kursi belakang. Kotak kue nastar yang kemasannya mewah itu ternyata terjatuh akibat hentakan tadi, dan sebagian pinggiran kardusnya sudah basah terkena air yang masuk dari celah pintu. Alia memungutnya, membersihkan air dengan tangan, namun noda basah sudah terlanjur membayang di atas motif bunga emasnya. Tidak, bisiknya pelan. Segala usahanya untuk tampil sempurna mulai runtuh. Satu persatu, dihanyutkan oleh hujan. Butuh waktu hampir 30 menit bagi Raga untuk mengganti ban. Ketika akhirnya ia kembali masuk ke mobil, keadaan dia sangat memprihatinkan. Dari ujung rambut sampai sepatu,
Semuanya basah kuyup dan penuh noda lumpur. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat karena kedinginan dan kelelahan. Bau tanah basah dan keringat bercampur memenuhi kabin mobil. Maaf, Lee. Bannya ternyata udah lama, harusnya aku ganti minggu lalu. Ucap Raga, suaranya serak, sambil menggigil. Alia segera mengeluarkan sehelai handuk kecil dari tas darurat di bagasi belakang. Enggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Ayo, Lab. Tangannya dengan lembut mengusap wajah dan leher Raga, meski tahu itu tidak banyak membantu. Pakaian Raga sudah jenuh air. Pakaian Alia sendiri, meski tetap kering, namun suasana di dalam mobil sudah berubah menjadi lembab, kacau, dan penuh dengan aroma kekalahan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, kali ini dengan kecepatan lebih lambat karena ban seret. Hujan mulai reda, berubah menjadi gerimis tipis, namun kerusakan sudah terjadi. Saat mereka akhirnya sampai di gerbang kompleks perumahan elit itu, hampir 2 jam lebih lambat dari rencana, matahari sudah sesekali menampakkan diri, menyinari dunia yang baru saja dicuci bersih. Tetapi bagi Alia dan Raga, tidak ada kesegaran yang dirasakan. Mobil silver mereka yang kotor dan basah, dengan satu ban yang tampak berbeda, terlihat sangat asing dan menyedihkan di antara deretan mobil-mobil mewah yang parkir rapi di pinggir jalan kompleks. Saat mereka berbelok ke jalan kecil menuju rumah keluarga Raga, Alia bisa melihat rumah-rumah besar dengan taman hijau yang masih berkilauan oleh air hujan. Dan di sana, di ujung jalan, berdiri rumah 2 lantai bergaya modern minimalis dengan pagar besi hitam tinggi. Di depan garasi terbuka, terparkir sebuah Pajero hitam besar yang mengilap bak cermin, seolah baru saja dicuci dan tidak tersentuh oleh hujan sebutir pun. Kontrasnya begitu telak, begitu menyakitkan. Raga memarkirkan mobilnya di depan pagar, bukan di dalam garasi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Alia. Di wajah suaminya, Alia melihat lebih dari sekedar kelelahan. Ia melihat sebuah kegelisahan yang jarang terpancar, sebuah penyesalan bahwa hari ini tidak berjalan sesuai rencana. Kita tiba, Lee. Maaf, jadi begini keadaannya, ucap Raga, suaranya rendah. Alia melihat dirinya di kaca spion. Rambutnya masih rapi, jilbabnya masih bertahan, namun wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Gamis krimnya masih baik, tetapi ia merasa noda dan basah dari luar sudah merembes ke dalam jiwanya. Dia memungut kotak kue dengan kardus yang sedikit penyok dan lembab di satu sudutnya. Aku siap, ujarnya sekali lagi. Namun kali ini suaranya lebih mirip bisikan seorang prajurit yang tahu ia akan memasuki medan perang dengan senjata yang tumpul dan baju zirah yang sudah rusak. Dia membuka pintu, dan langkah pertamanya menginjak genangan air dingin di pinggir jalan. Dia menatap rumah megah itu, dengan jendela-jendela besarnya yang seolah memantulkan kembali gambaran dirinya yang sedang berdiri di sana, basah secara metaforis, dengan segala kesederhanaannya yang tiba-tiba terasa sangat menyedihkan. Perjalanan fisik sudah berakhir. Tetapi perjalanan emosional yang sesungguhnya, yang penuh dengan tatapan, ukuran, dan penilaian, baru saja akan dimulai dari balik pintu kayu besar yang kokoh itu. Pintu kayu solid berwarna coklat tua itu terbuka sebelum Alia dan Raga sempat menekan bel. Seolah-olah ada sensor tersembunyi yang mendeteksi ketidakberesan yang mereka bawa. Yang muncul bukan asisten rumah tangga, melainkan Rani sendiri. Ia berdiri di balik pintu, mengenakan tunik linen putih yang terlihat sangat mahal dan kasual, dengan celana palazzo warna krem yang menjulai sempurna. Di tangannya, segelas infuset water berisi potongan lemon dan daun mint. Senyumnya tertata rapi, namun matanya yang tajam dan coklat tua itu, bergerak cepat, menyapu dari kepala hingga ujung kaki kedua pendatang itu, dan dalam sepersekian detik, Alia bisa melihat evaluasi dingin selesai dilakukan. Raga, akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu, sapa Rani, suaranya datar, tidak terlalu antusias. Lalu, pandangannya beralih ke Alia. Dan, Alia, wah, kehujanannya? Kasihan sekali. Kata, kasihan, itu diucapkan dengan nada yang membuat Alia merasa seperti seekor kucing liar yang basah kuyup di pinggir jalan, bukannya keluarga yang datang berkunjung. Iya, Ran. Ban bocor di tengah jalan, jawab Raga, mencoba tersenyum ringan sambil mengusap lengan bajunya yang masih meneteskan air. Maaf jadi telat. Oh, ban bocor. Ya sudah, masuklah. Hati-hati jangan mengotong lantai ya, ucap Rani sambil membuka pintu lebar-lebar, namun tubuhnya tidak bergeser, memaksa Alia dan Raga untuk menyempitkan diri melewati celah itu. Saat kaki Alia menginjak lantai marmer yang dingin dan mengilap seperti es, rasanya seperti masuk ke dalam sebuah galeri seni yang steril. Ruang tamu yang luas terbentang, dengan langit-langit tinggi, dinding berwarna putih bersih,
dan perabotan minimalis berwarna netral. Semuanya terlihat sempurna, rapi, dan mahal. Aroma pembersih lantai yang menyengat bercampur dengan wangi diffuser yang lembut namun menusuk, sama sekali berbeda dengan aroma rumah yang hangat. Dari suatu tempat, terdengar suara piano klasik yang diputar dari speaker tersembunyi. Dan di tengah ruangan itu, duduklah Nyonya Dewi. Ia ditegak di sofa besar berwarna abu-abu, seperti seorang ratu di atas tahtanya. Tangannya memegang cangkir teh porselen yang sama putihnya dengan bajunya. Pandangannya naik dari cangkir, menyambut kedatangan mereka dengan sebuah senyuman tipis yang tidak menghangatkan ruangan sama sekali. Raga, Alia, kami sudah menunggu lama. Kami khawatir terjadi sesuatu, ucapnya, suaranya halus namun penuh dengan teguran halus. Lama, dan khawatir, adalah kode untuk kalian tidak menghargai waktu kami. Maaf, Bu. Mobil kami bermasalah di jalan, Raga menjawab lagi. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang melapor. Bermasalah? Ah, iya. Itu mobil tua pasti sering rewel. Makanya dulu ibu selalu bilang, lebih baik beli mobil yang lebih baru, yang lebih reliable untuk keluarga. Sahut Nyonya Dewi sambil menempatkan cangkirnya di atas nampan kayu. Matanya kemudian tertuju pada Alia, mengamati gamis krim yang mulai terlihat lusuh setelah perjalanan panjang dan udara lembab dalam mobil. Pada jilbab bordirnya yang kini terasa terlalu sederhana untuk ruangan ini, pada tas kecilnya yang terjaga erat di tangan Alia seperti perisai. Alia, sayang, kamu basah kuyup. Kasihan. Raga, kenapa tidak belikan jas hujan untuk istrimu? Pertanyaan itu ditembakkan pada Raga, namun sasarannya jelas adalah Alia dan kemampuan Raga, atau ketidakmampuannya, untuk merawat istri. Alia merasa pipinya memanas. Saya tidak basah, Bu. Hanya Raga yang kehujanan mengganti ban, balasnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Oh, baguslah. Tapi tetap, harusnya lebih dipersiapkan. Cuaca akhir-akhir ini memang tidak bisa ditebak. Nyonya Dewi menghela napas, seolah mengatasi sebuah krisis besar. Duduklah. Jangan berdiri saja. Alia dan Raga duduk di sofa kecil di seberang Nyonya Dewi. Sofa itu lebih rendah, dan terasa sangat keras. Alia menempatkan kotak kue di pangkuannya. Kotak itu, dengan noda lembab dan sudutnya yang penyok, tiba-tiba terasa seperti sebuah barang bukti yang memalukan. Ini, saya bawa sedikit kue nastar, Bu, ucap Alia, mengulurkan kotak itu. Rani, yang kini duduk di samping ibunya, mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jarinya yang halus dengan kuku terawat menyentuh bagian yang lembab, dan alisnya naik sedikit. Nastar? Dari toko mana ini? Kemasannya unik. Ia tidak membukanya, hanya menempatkannya di meja kopi marmer, jauh dari pandangan utama, seolah-olah itu adalah benda asing yang mungkin mengontaminasi kesempurnaan ruangan. Dari toko Ibu Sofi, dekat pasar, Bu. Katanya enak, jawab Alia, suaranya semakin kecil. Oh, yang di pasar. Dua kata, di pasar, diucapkan dengan penekanan tertentu, menegaskan jarak antara dunia pasar tradisional dengan dunia mewah ini. Ya, sudah, terima kasih. Nyonya Dewi mengangguk singkat, lalu mengalihkan percakapan. Raga, lihat nih, Bapak baru saja beli mobil baru. Pajero hitam itu di garasi. Bagus, ya? Untuk perjalanan jauh lebih aman dan nyaman. Tidak seperti mobil-mobil kecil yang gampang oleng kalau kena angin atau hujan. Raga memandang ke arah garasi yang terlihat dari ruang tamu melalui kaca lebar. Wajahnya tidak berubah, tetapi Alia bisa merasakan ketegangan di pundaknya. Iya, Bu. Kelihatannya bagus. Bapak lagi di atas, telepon dengan klien. Nanti turun. Dia juga sudah tanya, Raga belum datang? Tambah Rani sambil menyesap infuset waternya. Kami pikir kamu batal karena hujan. Ternyata hanya ban bocor. Lagi-lagi, hanya ban bocor. Seolah masalah yang membuat Raga basah kuyup dan mereka terlambat 2 jam, adalah hal sepele yang bisa dihindari dengan memiliki mobil yang lebih baik. Rasa tertekan mulai merayapi Alia. Setiap benda di ruangan ini seakan bersuara, menyindirnya. Lukisan abstrak besar di dinding yang harganya mungkin setara dengan gaji setahunnya. Vas keramik tinggi berisi bunga anggrek segar yang pasti diganti rutin. Lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya dingin. Dan tatapan dari ibu mertua dan kakak iparnya yang tidak pernah benar-benar berhenti mengamati, menilai, mengukur. Alia, pekerjaanmu di administrasi itu masih tetap ya? Tidak ada rencana lanjut S1? Zaman sekarang, D3 itu kurang loh, sayang.
Apalagi kalau mau membantu suami membangun karir, ucap Nyonya Dewi tiba-tiba, dengan nada yang terdengar seperti nasihat tulus, namun ujungnya seperti pisau. Alia menelan ludah. Saya senang dengan pekerjaan saya sekarang, Bu. Dan saya juga masih membantu urusan rumah. Tentu, urusan rumah itu penting. Tapi istri modern harus punya ambisi juga. Lihat kakakmu Rani, S2, dan sekarang jadi direktur di perusahaannya sendiri. Itu baru bisa disebut partner. Rani tersenyum kecil, puas. Tapi ya, mungkin ukuran kebahagiaan setiap orang berbeda, tambah Nyonya Dewi, seolah memberi keringanan, namun justru semakin menekankan bahwa ukuran kebahagiaan Alia adalah ukuran yang lebih rendah, lebih sederhana, dan karenanya, kurang bernilai. Alia hanya bisa mengangguk, tangannya berkeringat dingin. Dia melihat ke arah Raga, berharap ada pembelaan, tetapi Raga sedang menunduk, memandangi sarung tangan kulitnya yang basah dan kotor. Mungkin dia juga merasa terjepit, antara membela istrinya dan menghadapi tekanan halus dari ibunya. Dalam diamnya yang tersiksa, Alia mencoba mencari titik fokus untuk menenangkan diri. Dia melihat keluar jendela, ke taman belakang yang hijau dan tertata rapi. Matahari sudah bersinar cerah, membuat setiap tetes air di daun berkilauan seperti berlian. Namun, keindahan itu terasa begitu jauh, terkurung di balik kaca tebal, tak terjamah. Dia teringat pesan ayahnya, jangan pernah malu dengan asal-usulmu. Tapi di ruangan ini, di tengah segala kemewahan dan penilaian ini, rasa malu itu datang bukan karena asal-usulnya, tetapi karena kegagalannya untuk memenuhi standar yang bahkan tidak pernah ia pahami atau ia akui. Pertemuan ini baru saja dimulai, namun Alia sudah merasa lelah, terkoyak, dan sangat sendiri. Dia duduk di sofa keras itu, dengan pakaian sederhana dan kotak kue yang mulai terasa seperti beban yang memalukan, menyadari bahwa sambutan yang ia terima bukanlah sambutan untuk seorang keluarga, tetapi pemeriksaan untuk seorang penyusup yang tidak diundang ke dalam sebuah dunia yang tidak akan pernah memandangnya setara. Hujan di luar telah berhenti, tetapi di dalam hati Alia, badai baru saja dimulai, disertai oleh angin dingin tatapan dan hujan gerimis kata-kata yang perlahan-lahan mengikis harga dirinya. Udara di ruang makan seluas ruang tamu kontrakan Alia dan Raga itu terasa dingin dan kaku, dipertahankan oleh AC sentral yang berhembus tanpa henti. Meja makan marmer panjang, dengan 6 kursi kulit berderet rapi, telah diset dengan peralatan makan perak berlapis krom yang berkilauan, gelas kristal tipis, dan serbet linen yang dilipat dengan sempurna membentuk bentuk angsa. Di tengah meja, sebuah rangkaian bunga segar dalam vas rendah memancarkan aroma lili yang manis dan agak memusingkan. Segalanya terlihat seperti adegan dari majalah interior, namun bagi Alia, itu lebih mirip meja operasi di mana ia akan dibedah secara halus. Mereka disuruh duduk. Nyonya Dewi menempati ujung kepala meja, dengan Rani di samping kanannya. Raga dan Alia duduk berhadapan di sisi lain, dengan 2 kursi kosong di antara mereka. Satu untuk Tuan Haryanto yang belum turun, dan satu lagi, entah untuk siapa. Asisten rumah tangga yang serba diam dan efisien mulai menyajikan makanan. Bukan nasi dengan lauk pauk hangat seperti yang dibayangkan Alia, melainkan piring-piring dingin berisi salad sayuran organik dengan dressing yang tampak asing, dan mangkuk pasta carbonara yang krimnya terlihat sangat kental dan pucat. Aroma keju parmesan dan smokey bacon memenuhi udara, namun perut Alia justru mual. Kami pesan dari catering Italia yang baru buka. Chefnya orang Naples asli, ujar Rani sambil mengangkat garpunya dengan elegan. Cocok untuk suasana santai seperti ini. Lebih ringan. Alia memandangi garpu dan pisau salad di hadapannya, lalu melirik ke arah mangkuk pasta. Ia terbiasa makan dengan sendok dan garpu biasa, atau bahkan langsung dengan tangan untuk beberapa masakan. Etiket makan rumit dengan banyak alat ini adalah medan ranjunya sendiri. Ia melihat Raga yang terlihat biasa saja, namun gerakannya juga sedikit kaku. Mereka bukan keluarga yang terbiasa dengan gaya hidup seperti ini. Bagaimana, Alia? Apakah kamu suka makanan Italia? Tanya Nyonya Dewi sambil memotong daun selada dengan presisi. Saya jarang mencoba, Bu. Tapi kelihatannya enak, jawab Alia jujur, berusaha mengambil sedikit pasta dengan garpu. Tangan gemetarnya membuat sehelai spaghetti terlepas dan jatuh kembali ke mangkuk dengan percikan saus kecil. Pipinya langsung memerah. Rani menahan senyum kecil. Butuh latihan. Makanya penting exposure ke berbagai kultur sejak dini. Raga mencoba mengalihkan. Pastanya enak kok, Bu. Carbonara autentik ya. Tentu saja. Tidak pakai krim kental yang murahan seperti kebanyakan restoran lokal, sahut Nyonya Dewi, memberikan penekanan pada kata murahan. Kualitas bahan itu segalanya. Sama seperti memilih pasangan hidup,
Harus yang terbaik, dari kualitas terjamin. Pandangannya sesaat menyapu ke arah Alia sebelum kembali ke piringnya. Alia merasa seperti ditampar. Ia menunduk, memusatkan perhatian pada makanan yang terasa seperti kapas di mulutnya. Setiap kunyahan terasa berat. Percakapan terus berlanjut, dengan Rani dan ibunya memimpin. Mereka membicarakan rencana liburan keluarga ke Eropa tahun depan, tentang investasi properti terbaru Tuan Haryanto di kawasan bisnis, tentang kesulitan memilih sekolah internasional untuk anak Rani yang baru berusia 4 tahun karena waiting list-nya panjang sekali. Setiap topik adalah tembok tinggi yang semakin menjauhkan Alia dari percakapan. Ia hanya bisa mengangguk atau tersenyum kecil, merasa seperti penonton di teater yang tidak memahami bahasanya. Lalu, Tuan Haryanto turun. Pria berperawakan sedang dengan kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak halus itu menyapa dengan singkat, duduk di ujung meja seberang istrinya. Raga. Dan Alia, ucapnya dengan nada datar, lebih seperti menyebutkan item dalam daftar. Ia langsung memulai makan tanpa bertanya tentang perjalanan mereka atau ban bocor. Pak, Alia ini bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan kecil. Ayahnya pensiunan guru, ujar Nyonya Dewi tiba-tiba, seolah memperkenalkan ulang Alia dengan CV yang telah disederhanakan menjadi 2 poin yang dianggapnya paling relevan dan paling kurang. Tuan Haryanto mengangguk, menelan sesuap makanan. Guru, profesi mulia, tapi penghasilannya pasti pas-pasan. Tidak mudah menghidupi keluarga. Ia berbicara seolah membicarakan cuaca, namun implikasinya jelas. Bapak saya, cukup untuk kami, Pak, sanggah Alia, suaranya sedikit lebih keras dari yang ia rencanakan. Semua mata tertuju padanya. Dan beliau mengajar bukan hanya untuk penghasilan, tetapi untuk mencerdaskan anak bangsa. Ia mengutip kata-kata ayahnya, dadanya berdebar kencang. Ada keheningan sebentar. Kemudian, Rani menyela. Oh, tentu saja, sangat terpuji. Tapi di zaman sekarang, idealis saja tidak cukup. Lihat saja, biaya hidup semakin tinggi. Anak saya saja, les privat bahasa Mandarin per jam setara dengan gaji seorang guru honorer seminggu. Sedih, tapi itu realita. Ia menghela napas dramatis. Alia menggigit bibirnya. Membayangkan ayahnya yang dulu pulang sore dengan tas penuh buku ulangan siswa, wajah lelah namun puas, dibandingkan dengan angka-angka materialistik yang dilontarkan Rani, adalah penghinaan yang tidak tertahankan. Tapi ia menahan diri. Mengingat nasihat ayahnya untuk sopan. Alia tidak punya rencana lanjut studi, tanya Tuan Haryanto langsung, mengejar garis serangan yang sama dengan istrinya. Saya masih mempertimbangkan, Pak. Tapi untuk saat ini, saya merasa cukup dengan pekerjaan saya dan membantu Raga. Membantu Raga. Nyonya Dewi menyela. Bagaimana caranya? Maksud ibu, dengan penghasilan yang terbatas, apa yang bisa kamu bantu selain mengurus rumah? Raga butuh partner yang bisa mendorongnya naik level, memperluas koneksi. Ibu khawatir kamu justru membebani. Kata, membebani, itu menggantung di udara, tajam dan kejam. Raga akhirnya angkat bicara. Wajahnya memerah. Bu, Alia tidak membebani saya. Dia justru menghemat pengeluaran dengan pintar mengatur keuangan, dan dia selalu mendukung saya. Mengatur keuangan kontrakan dan mengatur keuangan untuk keluarga yang sedang berkembang itu berbeda. Nah, balas Nyonya Dewi dengan nada lembut namun patronizing. Kamu harus berpikir ke depan. Lihat kakakmu, dengan dukungan keluarga dan istri yang setara, hidupnya sudah sampai di mana. Perbandingan itu, seperti yang sudah diprediksi, akhirnya muncul. Rani tersipu malu palsu. Ibu, jangan begitu. Setiap orang jalannya berbeda. Mungkin Raga dan Alia memang cocok dengan gaya hidup sederhana. Kata, sederhana, lagi-lagi diucapkan dengan nada yang membuatnya terdengar seperti penyakit yang harus disembuhkan. Alia merasa napasnya sesak. Setiap suap makanan yang ia telan terasa seperti kerikil. Ia memandangi wajah Raga yang tertekan, dan hatinya pedih. Ia tidak hanya diserang, tetapi juga menjadi alasan mengapa suaminya diserang. Kehadirannya dianggap sebagai penghambat kemajuan Raga. Alia, kamu punya adik ya? Dia ngapain sekarang? Tanya Rani tiba-tiba, mengubah topik dengan licik. Adik saya masih kuliah, Mbak. Semester akhir. Oh, di mana? Universitas negeri? Di universitas swasta di kota kami. Wah, swasta. Biayanya tidak sedikit ya. Pasti ayahmu yang pensiunan itu sangat ketat mengatur keuangan. Rani berkata seolah-olah sedang menyatakan fakta,
namun dengan nada merendahkan. Makanya pendidikan itu penting, agar bisa masuk ke PTN dan meringankan beban orang tua. Alia ingin berteriak bahwa ayahnya tidak pernah mengeluh, bahwa mereka bahagia dengan pilihan mereka, bahwa nilai seseorang bukan dari PTN atau PTS. Tapi kata-katanya terperangkap di tenggorokan, tercekik oleh atmosfer yang menindas. Makan siang itu berlangsung selama 1 jam, namun bagi Alia, rasanya seperti sepanjang hari. Setiap pertanyaan, setiap komentar, adalah duri halus yang ditancapkan perlahan-lahan ke kulitnya. Mereka membicarakan tentang pentingnya memiliki mobil yang aman untuk keluarga nanti, sambil melirik ke arah Pajero di garasi, tentang lingkungan perumahan yang baik untuk anak-anak, sambil menyebutkan kompleks ini, tentang betapa beruntungnya Rani bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya sejak dalam kandungan, sambil mencuri pandang ke perut Alia yang rata. Ketika akhirnya makanan habis dan piring-piring dingin itu dibawa pergi, Alia merasa dirinya telah melalui penyaringan yang melelahkan. Ia telah dinilai dari latar belakang, pendidikan, pekerjaan, potensi finansial, dan bahkan keluarganya, dan ia telah dinyatakan tidak cukup. Tidak cukup untuk keluarga besar ini, tidak cukup untuk standar mereka, dan yang paling menyakitkan, secara halus diisyaratkan, tidak cukup untuk masa depan Raga. Dia duduk di kursi kulit yang dingin, mendengarkan tawaringan Rani dan ibunya yang sekarang membicarakan tentang koleksi tas terbaru, sambil tangannya menggenggam serbet linen hingga kusut. Di balik senyuman pasif dan anggukan hormatnya, ada sungai kemarahan dan luka yang mulai mendidih. Namun, di atas segalanya, ada keinginan kuat untuk melarikan diri dari ruangan ini, dari rumah ini, dari tatapan-tatapan yang membuatnya merasa seperti spesimen yang kurang berkembang. Babak pertama pertunjukan makan siang telah usai, dan Alia merasa seperti telah dikalahkan tanpa sempat mengangkat senjata sama sekali. Tapi di dalam dirinya, kumpulan duri-duri yang ditancapkan tadi mulai menusuk-nusuk, memicu sesuatu yang lebih keras dari sekadar kesedihan, sebuah keinginan diam untuk membuktikan bahwa penilaian mereka salah. Setelah makan siang yang melelahkan itu, ada jeda singkat di ruang keluarga. Nyonya Dewi dan Rani duduk kembali di sofa utama, sementara Tuan Haryanto mengundurkan diri ke ruang kerjanya di lantai 2 dengan alasan ada konferensi video. Raga diajak ke garasi oleh ibunya, katanya untuk melihat sesuatu di mobil baru. Cuma sebentar, Li. Kamu tunggu di sini ya, bisik Raga, matanya memohon pengertian sebelum ia mengikuti ibunya yang sudah berjalan di depan. Dan Alia pun ditinggal sendirian di tengah kemegahan yang asing itu. Ia berdiri, merasa tidak pantas untuk duduk di sofa utama tanpa diundang. Tubuhnya terasa kaku, pikirannya berdenyut-denyut oleh sisa-sisa percakapan yang menusuk. Kata-kata, beban, sederhana, pensiunan guru, bergema di kepalanya seperti gema di lorong kosong. Ia merasa perlu bergerak, melakukan sesuatu, agar tidak tenggelam dalam perasaan tidak berdaya. Maka, ketika melihat asisten rumah tangga diam-diam mulai membereskan meja makan, ia mendekat. "Boleh saya bantu?" tanyanya dengan suara lirih. Asisten rumah tangga itu, seorang wanita setengah baya dengan wajah lelah namun ramah, terkejut. Ia menggeleng cepat. "Tidak usah, Nyonya. Saya saja. Tolong panggil saya Alia. Dan benar, saya ingin membantu. Biar ada kegiatan." Alia tersenyum kecil, dan senyumnya yang tulus itu sepertinya meluluhkan sedikit kewaspadaan si asisten. "Kalau begitu, bantu bawa piring-piring kotor ke dapur saja, Nyonya Alia. Tapi hati-hati, ya." Ia memberikan tumpukan piring makan yang elegan namun ringan. Alia mengangguk, dengan hati-hati ia membawa tumpukan itu menyusuri koridor menuju dapur. Dapur di rumah ini luas, berkilau dengan peralatan stainless steel dan perabotan modern. Sebuah pulau dapur besar berdiri di tengah. Alia menempatkan piring-piring di wastafel yang sudah penuh, lalu berdiri sebentar, menatap pemandangan taman belakang melalui jendela besar. Di sanalah ia melihat Raga dan ibunya berdiri di dekat Pajero hitam itu. Raga mendengarkan dengan wajah serius, sementara Nyonya Dewi berbicara dengan gestur tangan yang terlihat meyakinkan. Membelakangi mereka, Alia menarik napas dalam-dalam. Udara dapur masih beraroma bawang putih dan keju dari makanan siang, namun ia bisa mencium sedikit udara segar dari ventilasi. Ia sedang mengumpulkan keberanian untuk kembali ke ruang tamu yang menegangkan, ketika suara-suara samar menyadarkannya. Suara itu berasal dari ruang kecil di samping dapur, mungkin pantry atau ruang cuci. Itu adalah suara Rani dan Nyonya Dewi. Ternyata mereka tidak di garasi? Mungkin Nyonya Dewi sudah kembali lewat pintu lain. Alia tidak berniat menguping, tetapi namanya disebut dengan jelas, membuatnya membeku. Alia itu, Ibu, menurutku ya, terlalu biasa. Tidak ada spark sama sekali. Maksudku, lihat caranya makan tadi,
Awkward banget. Itu suara Rani. Diamlah, Ran. Dia memang dari lingkungan yang berbeda. Tidak terbiasa. Tapi kamu benar, dia tidak membawa nilai tambah apa-apa untuk Raga. Coba lihat mantan Raga dulu, Sandra. Keluarganya pengusaha, anaknya sendiri lulusan luar negeri. Itu baru selevel. Alia menahan napas. Tangannya dingin. Iya, tapi Raga keras kepala. Dia bilang cinta. Cinta apa sih? Cuma modal perasaan. Pernikahan itu partnership bisnis juga, Bu. Harus ada timbal balik. Apa yang bisa diberikan keluarga Alia? Maksimal cuma doa. Rani terkekeh kecil. Lalu, suara Nyonya Dewi yang lebih rendah, namun jelas terdengar oleh Alia yang telinganya seperti dikerahkan sepenuhnya. Yang paling aku sesali, dia tidak punya role model yang tepat dari keluarganya. Ayahnya cuma guru kecil, pensiunan. Ibu sudah meninggal. Apa yang bisa dia contoh? Kerendahan hati yang berlebihan? Itu namanya minder, Ran. Dan itu akan menular ke Raga. Aku tidak mau anakku terjebak dalam mentalitas mediocre karena menikah dengan perempuan yang dibesarkan dengan standar seadanya. Ayahnya cuma guru kecil. 5 kata itu meledak di telinga Alia seperti granat. Segala penghinaan sebelumnya tentang dirinya, pekerjaannya, pendidikannya, ia coba terima dengan lapang dada. Tapi menyentuh ayahnya, orang yang paling ia hormati di dunia ini, lelaki yang mendidiknya dengan kasih dan integritas, yang mengorbankan banyak hal agar anak-anaknya bisa sekolah, yang dihormati oleh murid-muridnya dan masyarakat sekitarnya, darah di sekujur tubuh Alia serasa mendidih, lalu sekonyong-konyong menjadi dingin membeku. Matanya berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena sedih atau malu, tetapi karena amarah yang murni dan tajam. Tubuhnya gemetar, namun bukan karena takut. Dunia di sekelilingnya seakan menghilang, dapur yang mewah, suara mesin pencuci piring, semuanya memudar. Yang ada hanyalah suara hinaan itu dan bayangan wajah ayahnya, Pak Joko, dengan kacamatanya yang selalu melorot dan senyumnya yang sabar. Ia teringat bagaimana ayahnya, dengan gaji yang tak seberapa, selalu menyisihkan uang untuk membeli buku-buku bekas baginya. Ia ingat bagaimana ayahnya menghabiskan sore untuk membimbing anak-anak tetangga yang tidak mampu les, tanpa meminta bayaran. Ia ingat kata-kata ayahnya saat ia lulus, "Ayah bangga padamu, bukan karena ijazahmu, tapi karena kau tumbuh menjadi perempuan yang baik hati." Ayahnya tidak pernah, kecil, dalam pandangan siapapun yang mengenal nilai-nilai kehidupan. Air mata akhirnya meluncur, membasahi pipinya. Namun, air mata ini berbeda. Ini adalah air mata peluruhan. Peluruhan segala keraguan, segala usaha untuk diterima, segala keinginan untuk menyenangkan orang-orang yang jelas-jelas tidak menghargainya. Air mata yang membasuh luka sekaligus mengkristalkan tekad. Dengan langkah yang tiba-tiba mantap, Alia berbalik. Ia tidak kembali ke ruang tamu. Ia menuju sebuah pintu kecil di ujung koridor yang ternyata adalah kamar mandi tamu. Ia masuk, mengunci pintu, dan berdiri menghadap cermin besar di atas wastafel marmer. Di cermin itu, terpantul wajah seorang perempuan dengan mata merah, pipi basah, dan bibir bergetar. Tapi di balik itu, ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat garis ketegasan di rahangnya, cahaya keras di balik air mata di matanya. Ia melihat warisan ketenangan ayahnya. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, menghirup napas dalam-dalam seperti yang diajarkan ayahnya saat ia gugup menghadapi ujian. 1, 2, 3. Di setiap tarikan napas, ia mengumpulkan pecahan-pecahan harga dirinya yang berserakan. Di setiap hembusan napas, ia membuang sisa-sisa keraguan dan rasa tidak cukup. Ayah tidak kecil, bisiknya pada bayangannya sendiri, suaranya parau namun jelas. Dan aku bukan beban. Aku adalah istri Raga. Aku adalah anak Pak Joko. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan kami lagi. Ia tidak punya rencana untuk berteriak atau melawan. Itu bukan caranya, dan bukan cara ayahnya mengajarkannya. Tapi diamnya bukan lagi diam karena takut atau malu. Diamnya sekarang adalah pilihan. Sebuah pilihan untuk tidak lagi membenarkan diri, tidak lagi berusaha memenuhi standar mereka, tidak lagi membiarkan kata-kata mereka melukai. Kekuatannya akan datang dari ketenangannya, dari keyakinannya pada siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Dari saku gamisnya, ia mengambil selembar tisu, mengeringkan wajahnya dengan hati-hati agar tidak merusak sisa riasan tipisnya. Ia menatap lagi dirinya di cermin. Air mata sudah berhenti. Yang tersisa adalah sebuah keteguhan yang tenang,
seperti batu di dasar sungai yang deras. Ia siap, bukan untuk pertempuran, tetapi untuk menyatakan keberadaannya dengan martabat yang utuh. Ketika ia membuka pintu kamar mandi dan melangkah kembali ke koridor, langkahnya berbeda. Tidak lagi terburu-buru atau ragu-ragu. Ia berjalan dengan punggung tegak, bahu terbuka, menuju ruang tamu di mana dua perempuan itu sedang duduk, mungkin masih membicarakannya dengan nada yang merendahkan. Namun kali ini, Alia tidak datang sebagai seorang pengemis yang mengharapkan penerimaan. Ia datang sebagai seorang perempuan yang telah menemukan kembali kekuatan terbesarnya, kebanggaan akan akarnya, dan keyakinan akan nilainya sendiri yang tidak perlu diukur oleh kemewahan atau gelar apapun. Titik balik telah tercapai. Dari sini, apapun yang terjadi, Alia tidak akan lagi menjadi korban dalam narasi mereka. Ketika Alia kembali ke ruang tamu, langit di luar jendela-jendela lebar itu telah berubah menjadi biru keemasan, tanda sore hari mulai merambat. Raga sudah kembali dari garasi dan duduk di sofa kecil. Wajahnya murung, jari-jarinya memilin-milin ujung sarung baju yang masih lembab. Nyonya Dewi dan Rani masih berada di posisi mereka, seolah tidak bergerak sejak Alia pergi, seperti dua patung elegan yang mengawasi wilayah kekuasaan mereka. Suasana ruangan terasa penuh, bukan oleh kebisingan, tetapi oleh keheningan yang tebal, seolah menunggu sesuatu. Alia memasuki ruangan tanpa tergesa-gesa. Ia tidak langsung duduk. Ia berjalan menuju sofa di samping Raga, lalu dengan tenang duduk. Posturnya berbeda. Tidak lagi membungkuk atau mengecil. Tulang punggungnya lurus, bahunya rileks namun tidak kaku. Tangannya diletakkan di pangkuan, saling menyilang dengan tenang. Ia tidak menghindari tatapan ibu mertuanya, melainkan menatapnya dengan lembut, menunggu. Nyonya Dewi, yang terbiasa dengan Alia yang lebih pasif, sedikit terkejut dengan perubahan sikap ini. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata menantunya, sebuah kejelasan dan ketenangan yang sebelumnya tertutup oleh keraguan. "Kamu tadi kemana, Alia? Kami pikir kamu tersesat di rumah yang besar ini," ucap Rani, memecah keheningan dengan nada yang berusaha santai namun masih menyisipkan sindiran. "Saya ke kamar mandi, Mbak Rani," jawab Alia, suaranya jernih dan stabil, tanpa getar. Dan sebelumnya membantu membawa piring ke dapur. "Terima kasih untuk makan siangnya." Jawaban yang sederhana, sopan, namun langsung, membuat Rani kehilangan momentum untuk komentar pedas berikutnya. Ia hanya mengangguk, lalu kembali pada infuset waternya. Nyonya Dewi mengamati Alia dengan seksama. "Raga tadi bilang, ban mobil kalian memang sudah lama harus diganti. Itu berbahaya, Nak. Untung hanya kempes, bukan meledak di jalan tol." Ia kembali ke topik yang menekankan, kekurangan mereka. "Kalian harus mulai berpikir untuk upgrade. Tidak bisa selamanya mengandalkan keberuntungan." Raga membuka mulut untuk menjawab, tetapi Alia yang lebih dulu berbicara, dengan nada yang sama tenangnya. "Iya, Bu. Kami akan pertimbangkan. Tapi untuk saat ini, kami bersyukur mobil itu masih bisa membawa kami kemana-mana dengan selamat. Seperti kata ayah saya, barang adalah alat, bukan tujuan. Yang penting niat dan usaha dalam perjalanannya." Menyebut ayah saya dengan begitu lugas dan bangga di ruangan ini, setelah obrolan hinaan yang ia dengar tadi, adalah sebuah tindakan berani. Nyonya Dewi sedikit terkejut. Rani menaikkan alisnya. "Oh, ayahmu. Ya, guru memang biasanya penuh dengan nasihat bijak seperti itu," sahut Nyonya Dewi, mencoba kembali ke nada merendahkan yang biasa. Alia tersenyum, sebuah senyuman kecil yang tidak sampai ke mata, tetapi juga tidak dingin. "Betul, Bu. Ayah saya memang guru. Selama 35 tahun mengabdi. Bukan hanya mengajari anak-anak membaca dan berhitung, tetapi juga tentang kejujuran, kerja keras, dan bersyukur atas apa yang ada." Ia memandang langsung kepada ibu mertuanya. Dia bilang, kekayaan terbesar bukan yang bisa dihitung dengan uang, tapi yang ditanam di dalam hati orang lain. Banyak mantan muridnya yang sekarang sukses, masih sering menjenguk, berterima kasih karena dididik dengan ketegasan dan kasih sayang. Itu warisan yang tidak ternilai, menurut saya. Suara Alia tidak meninggi, tidak emosional. Ia berbicara dengan fakta dan rasa hormat, namun setiap kata adalah batu yang ia tempatkan dengan kokoh di hadapan mereka, membangun tembok pertahanan dari nilai-nilai yang ia percayai. Ruangan menjadi sangat hening. Raga menatap istrinya dengan mata berbinar, campur kagum dan lega. Rani terdiam, tidak tahu harus menyela dengan apa. Nyonya Dewi terpana. Ia terbiasa dengan Alia yang diam atau menjawab seperlunya, bukan dengan monolog penuh keyakinan seperti ini. Tentu saja, itu sangat mulia,"
akhirnya Nyonya Dewi berkata. Namun kata, "Mulia, kali ini terdengar datar, kehilangan sarkasme tersembunyinya. Ia seperti kehilangan senjata." "Iya, Bu. Saya bangga menjadi anak seorang guru. Dan saya berusaha membawa nilai-nilai itu dalam kehidupan saya sehari-hari, termasuk dalam rumah tangga saya dengan Raga." Alia lalu menoleh ke suaminya, memberikan senyuman hangat yang tulus, berbeda dengan senyuman sebelumnya. "Kami mungkin tidak punya banyak, tapi kami punya cukup. Cukup cinta, cukup saling mendukung, dan cukup mimpi untuk diperjuangkan bersama." Kalimat itu menggantung di udara, sebuah pernyataan sederhana namun penuh kekuatan. Itu adalah jawaban untuk semua tuduhan halus bahwa ia adalah beban, bahwa gaya hidup mereka kurang. Raga meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Dukungannya nyata dan hangat. Rani, yang merasa perlu mengambil kendali percakapan, mencoba mengalihkan topik. "Berbicara tentang mimpi, anak saya, Tristan, besok ada pentas balet pertamanya. Di sekolah internasional, pastinya. Pentasnya di teater besar, dengan orkestra langsung. Tiketnya lumayan mahal sih, tapi untuk pengalaman pertama, worth it." Dulu, komentar seperti ini akan membuat Alia merasa kecil, membuatnya membayangkan betapa berbeda dunia anak Rani dengan dunia masa depan anaknya nanti, jika mereka punya. Tapi sekarang, ia hanya mengangguk. "Pasti sangat membanggakan, Mbak. Semoga pentasnya sukses." Ia tidak membandingkan. Ia tidak merasa perlu. Kebahagiaan Rani atas anaknya adalah valid, sama seperti kebanggaannya pada ayahnya adalah valid. Ia telah membebaskan diri dari perlombaan yang tidak pernah ia ikuti sejak awal. Nyonya Dewi melihat interaksi itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Alia bukan sebagai seorang gadis sederhana yang polos dan mudah diintimidasi, tetapi sebagai seorang perempuan dengan fondasi yang kokoh, yang tidak goyah oleh pameran materi. Ada rasa hormat yang sangat kecil, yang tidak diakui, mulai bertunas di balik prasangkanya. Namun, kebiasaan lama sulit mati. "Alia, kamu harus sering-sering ke sini. Biar belajar banyak hal. Lihat bagaimana kakak iparmu mengatur rumah, mengasuh anak. Itu akan berguna untukmu nanti." Ini adalah tawaran yang masih terdengar patronizing, namun Alia menangkap juga sedikit perubahan nada. Ia tidak menolak, tetapi juga tidak menerima dengan patuh. "Terima kasih untuk tawarannya, Bu. Tentu, silaturahmi itu penting. Tapi setiap keluarga punya caranya masing-masing, kan? Yang penting komunikasi dan saling menghargai." Jawaban itu diplomatis, namun sekaligus menegaskan batas. Ia tidak akan menjadi murid yang diajari gaya hidup mereka. Percakapan setelah itu berjalan lebih lancar, namun dengan dinamika kekuatan yang telah bergeser. Alia tidak lagi menjadi pihak yang hanya disorot dan dinilai. Ia hadir sebagai diri sendiri, dengan tenang dan percaya diri. Ia bertanya tentang kesehatan Tuan Haryanto, tentang tanaman di taman yang indah, topik-topik netral yang menunjukkan ketertarikannya tanpa harus membuka diri untuk dinilai. Sikapnya membuat Nyonya Dewi dan Rani kehilangan bahan untuk komentar tajam. Ketika matahari mulai rendah di ujung barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu, Raga mencuri pandang pada Alia. Dalam pandangan itu, Alia membaca isyarat, sudah waktunya. Alia mengangguk halus. "Bu, Mbak Rani, terima kasih banyak untuk jamuan dan kebersamaannya hari ini," ucap Raga sambil berdiri. "Kami mungkin harus mulai pulang. Besok masih ada urusan." Nyonya Dewi tidak menahan. "Oh, sudah mau pulang? Baiklah. Hati-hati di jalan. Dan pikirkan soal mobil itu, ya." "Iya, Bu," jawab Raga singkat. Alia hanya tersenyum dan mengangguk hormat. Perpisahan di depan pintu tidak lebih hangat dari penyambutan, namun tidak lagi terasa sedingin es. Ada sebuah pengakuan diam-diam akan keberadaan Alia yang sekarang berbeda. Saat mereka berjalan menuju mobil tua mereka yang masih terlihat sedih di bawah cahaya senja, Alia tidak lagi merasa malu. Kotak kue nastar yang sudah kosong, Rani mengatakan akan dicoba nanti. Ia bawa kembali, kotaknya yang lembab ia pegang dengan ringan. Mobil melaju meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Baru setelah melewati gerbang, Raga menarik napas panjang seperti orang yang baru saja keluar dari ruang tekanan tinggi. Ia menepikan mobil sebentar di bahu jalan yang sepi. "Li," ucapnya. Suaranya serak. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk hujan, untuk ban bocor, untuk mereka." Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa membelamu di meja makan. Aku merasa terjepit." Alia meletakkan tangan di atas paha Raga.
Aku tahu. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu membelaku dengan berteriak. Kehadiranmu, dukunganmu, sudah cukup. Dan lihat, aku baik-baik saja. Tapi kamu berbeda. Di kamar mandi tadi, apa yang terjadi? Alia memandang keluar jendela, ke langit yang berubah warna. Aku mendengar sesuatu tentang ayahku. Dan itu seperti tamparan yang membuatku tersadar. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, Rak. Aku hanya perlu mengingat siapa diriku, dan dari mana aku berasal. Ayahku mengajariku bahwa martabat kita ada di tangan kita sendiri. Raga mengangguk, air mata akhirnya jatuh. Aku bangga padamu. Dan aku malu karena membawamu ke situasi seperti itu. Kita melewatinya bersama. Dan kita akan menghadapi apapun yang lain, juga bersama. Alia tersenyum, kali ini senyuman yang lepas dan hangat, mengusap air mata di pipi suaminya. Sekarang, ayo pulang ke rumah kita. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Mereka tidak banyak bicara, namun keheningan di antara mereka nyaman, penuh pengertian. Sesekali Raga menggenggam tangan Alia, dan itu lebih berarti dari segudang kata-kata. Sesampainya di kontrakan kecil mereka yang gelap, Alia segera menyalakan lampu. Cahaya kuning yang hangat menyambut mereka. Ketenangan dan kepenuhan rumah mereka sendiri terasa begitu nyata setelah hiruk-pikuk emosional seharian. Sementara Raga mandi, Alia berdiri di depan jendela, memandangi bintang-bintang yang mulai muncul. Dia mengambil ponselnya. Bukan untuk mengeluh pada Sari atau bahkan pada adiknya. Ia menekan nomor ayahnya. Ayah, sapanya saat sambungan tersambung. Li, sudah pulang? Bagaimana acaranya? Tanya Pak Joko, suaranya penuh kehangatan dan sedikit kecemasan. Alia tersenyum. Air mata haru membasahi matanya. Namun kali ini air mata yang manis. Alhamdulillah, baik, yah. Tidak seperti yang aku khawatirkan. Aku ingat terus nasihat ayah. Dan itu membantuku. Syukurlah, ayah selalu percaya padamu. Ayah, terima kasih. Terima kasih sudah membesarkanku dengan nilai-nilai itu. Aku bangga jadi anak ayah. Aku cinta ayah. Ada keheningan sebentar di seberang telepon. Lalu suara Pak Joko yang terdengar sedikit tersendat. Ayah juga cinta kamu, Nak. Selalu. Setelah menutup telepon, Alia merasa lengkap. Hari ini, ia telah kehilangan ilusi untuk diterima oleh keluarga Raga dengan cara mereka. Namun, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, penerimaan penuh atas dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari validasi dari luar. Ia telah menemukan kekuatannya dalam diam yang bermakna, dalam keteguhan yang tenang, dan dalam cinta tanpa syarat dari orang-orang yang benar-benar mencintainya. Esok hari, tantangan mungkin masih ada. Kunjungan berikutnya mungkin masih penuh dengan ujian halus. Tapi Alia tahu, ia tidak akan pernah lagi masuk rumah itu dengan rasa takut atau minder. Ia akan masuk sebagai Alia, istri Raga, anak Pak Joko, seorang perempuan yang tahu nilai dirinya dan yang tidak akan membiarkan siapapun merendahkan dunia sederhana namun kaya makna yang telah ia dan Raga bangun dengan susah payah. Langkah selanjutnya adalah terus hidup dengan kepala tegak, mencintai dengan tulus, dan menjalani jalan mereka sendiri, apapun yang orang lain katakan. Dan itu, ia rasa, sudah lebih dari cukup.